Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu dosa besar yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-kabiratus sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, aklur riba, yaitu memakan riba. Nah, sebelum kita membacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kita akan menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan riba. Jadi riba secara bahasa itu diambil dari kata roba, artinya bertambah atau tumbuh. Nah, karena itu dikatakan roba syai', artinya sesuatu bertambah. Nah, karena itu kita kalau kita mengatakan arbaituhu, aku menambahkan. Nah, dan dikatakan dalam Al-Quran wa yurbis shadaqah, dan sedekah itu bertambah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-39, "Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidaklah bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sekali tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan, yang kamu harapkan wajah Allah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mud'ifun, maka itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Maka ini makna riba secara bahasa, yaitu bertambah, bertambah atau adanya tambahan. Sedangkan menurut istilah syariat, riba adalah menambahkan sesuatu yang khusus, jadi adanya tambahan khusus pada sesuatu. Nah, dan riba ini merupakan perkara yang sangat
berbahaya. Ya, merupakan perkara yang sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan dari bahaya riba ini, ya, dan ini juga akan dibawakan dalilnya oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwasanya jadi di antara bahaya riba, ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya. Dan orang-orang yang makan atau mengambil riba, maka dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran ya penyakit gila. Ya. Maka ya, ini bahaya yang ya, sangat besar. Ya. Karena itu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, ya, bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan bahwa mereka yang bergelut dengan riba itu tidak dapat berdiri, ya, maksudnya ya tidak dapat berdiri maksudnya di ya, hari ketika mereka dibangkitkan ya dari kuburannya, ya, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, ya, lantaran ya, penyakit gila. Ya. Ketika penyakit gila itu kambuh, ya, maka ya, dia seperti orang yang kerasukan syaitan. Nah, maka ini bahaya yang pertama dari riba. Demikian juga ya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala ya, mengancam keras orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui hukum haramnya, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ya. Dan barang siapa yang mengulangi ya, mengambil riba, makan riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, demikian juga dari ya, bahaya riba yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, hafizahullah taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia yang akan memusnahkan, ya, dia akan menghilangkan ya, berkah dari harta yang bercampur dengan riba. Ya, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Ya, maksudnya Allah memusnahkan berkah harta yang dicampuri dengan riba. Maka bagaimanapun banyaknya harta pelaku riba, ya, dia memiliki harta yang banyak, bertumpuk-tumpuk, akan tetapi ya keberkahannya tidak ada, ya, sehingga tidak ada ya kebaikan di dalamnya, ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, demikian juga dari bahaya ya riba, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyifati ya pelaku riba ini dengan apa? Ya, kafarun asim. Ya, yaitu ya, orang yang termasuk orang yang kufur dan ya berbuat dosa.
Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276 yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, menumbuhkan sedekah, dan Allah tidak menyukai tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi berbuat dosa. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa dia tidak menyukai para pelaku riba. Dengan diharamkannya dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membenci dan mengutuknya. Lalu mengatakan Allah menamainya dengan orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat. Maksudnya bahwa orang ini adalah orang yang sangat keterlaluan. Mereka betul-betul kufur. Nah, kufur nikmat. Walaupun disebutkan oleh beliau yang dimaksud dengan kufur nikmat di sini adalah al-kufrul ladzi la yukhrij minal millah. Itu kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, tapi dia hanya kufur nikmat saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membenci mereka, tidak menyukai mereka. Nah, walaupun boleh jadi dia kufur keluar dari agama kalau dia menghalalkan riba. Dia menghalalkan riba. Nah, tapi kalau dia tidak menghalalkan riba, maka dia hanya dianggap sebagai kufur nikmat dan tidak keluar dari agama, tidak keluar dari Islam. Nah, kemudian di antara bahaya riba yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Nah, jadi waqad a'lana Allahu al-harba minhu wa min rasulihi 'ala al-murad bi annahu aduwwun lahum illam yatrukir riba. Wa wasafahu bi annahu dhalim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan proklamirkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Dan bahwasanya pelaku riba ini adalah musuh. Musuh bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul apabila dia tidak meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati pelaku riba dengan sifat zalim, bahwasanya dia adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah dari sisa-sisa riba. Jika kamu memang orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak melakukannya, nah, apabila kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkannya, tetap mengerjakan riba, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerangi. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba tersebut, maka bagimu pokok hartamu.
kamu tidak dianiaya dan tidak pula ya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Nah, ini ya, beberapa ya, bahaya yang terkait dengan masalahnya riba yang disebutkan oleh Syekh ya, Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, kemudian beliau juga ya menyebutkan ya beberapa hikmah dari pengharaman riba. Kata beliau, wal hikmatu fi tahrim riba, ya, dan hikmah dari pengharaman riba, ya, hikmah pengharaman ya riba, ya. Yang pertama bahwasanya ya di dalam masalah makan riba ini anna fihi aklan li amwalin nasi bi ghairi haqq. Bahwasanya riba adalah tindakan memakan harta manusia tanpa hak. Ya, tanpa hak. Kenapa? Ya, karena para pelaku riba itu mengambil harta mereka ya, dan mereka tidak mendapatkan manfaat sebagai penggantinya. Iya, jadi hanya ya pelaku riba ini mengambil harta orang ya tanpa ya memberikan manfaat, ya, tanpa memberikan manfaat. Nah, kemudian yang kedua, wa anna fihi itraran bil fuqara ya wal muhtajin. Nah, bimudha'afatid duyun ya, bimudha'afatid duyuni alaihim inda ajzihim an tasdidiha. Ya. Bahwasanya ya riba ini, di dalam riba ini ya terkandung ya bahaya bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan ya, karena akan terjadi penambahan utang ya, karena itu nanti akan disebutkan jenis-jenis ya riba ya. Jadi terjadi penambahan penggelembungan utang ya yang ketika itu ya mereka tidak mampu membayarnya ya. Jadi misalnya ada orang yang ya meminjam ya, orang yang meminjam, orang fakir, orang miskin yang pinjam, dan tentunya dia meminjam itu karena dia butuh ya, dia butuh dibantu, dia butuh ditolong ya. Nah, tapi karena ya pelaku riba ini ya memberinya uang ya, dan apabila ya sudah sampai jatuh temponya tidak bisa dibayar, maka ditambahkan ya, tambah ya nilai utangnya yang tadinya 1 juta misalnya, tapi karena tidak bisa dibayar maka menjadi 1.100.000 ya setiap kali ya jatuh tempo, atau setiap bertambah bulan misalnya ya ditambah lagi bunganya, maka ini tentunya akan membahayakan, akan semakin memperburuk ya keadaan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang butuh. Kenapa? Karena semakin bertambah nilai ya utangnya. Nah, demikian juga ya kata beliau bahwasanya ya riba ini ya, adalah hal yang bisa memutuskan perbuatan baik ya di antara manusia. Nah, karena yang namanya kita ya antara sesama manusia itu hendaknya kita saling tolong menolong. Ya, ada orang yang butuh ya mau pinjam uang misalnya, maka kita pinjamkan. Jadi kalau ya ada praktek riba di dalamnya, maka ini artinya kita tidak ya berbuat baik ya kepada ya manusia. Nah, ya jadi riba ini menutup pintu peminjaman dengan cara yang baik dan tidak membuka pintu ya riba ini akan membuka pintu peminjaman dengan cara ya bunga ya, jadi ada tambahan bunga. Demikian juga di antara ya
hikmah pengharaman riba ini, bahwasanya riba itu akan mengakibatkan ya kebangkrutan, ya berbagai lapangan pekerjaan, perdagangan, profesi, industri, ya semua kemaslahatan alam ini ya tergantung pada semua hal tersebut. Ya. Nah, para pelaku riba ini jika telah menemukan jalan yang yang mudah, ya, yang bisa mengembangkan hartanya tanpa susah payah, maka mereka tentu tidak akan mencari jalan lain untuk bekerja. Ya, tidak mau bekerja lagi, tidak mau berdagang lagi. Kenapa? Ya, ada hal yang mudah ya baginya untuk mengembangkan hartanya, yaitu dengan cara riba. Maka ini ya beberapa hikmah ya kenapa riba itu diharamkan. Dan secara umum ya riba ini ada ya beberapa jenisnya. Yang pertama ada yang disebut dengan riba ya fadl, ya riba fadl. Walaupun ini dibahas di masalah fikih ya kita hanya menyebutkan secara umum di sini. Nah, jadi yang pertama ada yang disebut dengan riba fadl. Ya, apa itu riba fadl? Yaitu jual beli barang yang sejenis dengan melebihkan nilai dari salah satunya. Ya, jadi ada dua barang yang sejenis, ya ditukar, ya dengan melebihkan nilai dari salah satunya. Nah, yang kedua ada riba nasi'ah, ya ada riba nasi'ah. Ya, apa itu riba nasi'ah? Yaitu menjual barang sejenis dengan jenis sendiri atau jenis yang lain, tapi melebihkan takaran atau timbangannya, ya, melebihkan takaran atau ya timbangannya, dan disyaratkan penundaan penerimaan dan pembayaran ya barang. Biasanya banyak ya ketika beli emas ya yang cara dicicil ya atau melebihkan ya takaran dari ya barang ya tersebut. Nah, menjual barang sejenis dengan jenis ya barang itu sendiri atau dengan jenis yang lain, tapi melebihkan takaran atau ya timbangannya, dan ya disyaratkan ya penundaan penerimaan. Jadi pembayarannya ditangguhkan, ya. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya ya, ada riba qard, ya. Apa riba qard? Ya, ini terkait dengan masalah utang piutang, ya, yaitu memberikan pinjaman sesuatu yang sah untuk dipinjam, ya sambil mempersyaratkan bunga. Ya, jadi misalnya kalau seorang meminjam 1 juta, ketika jatuh tempo, ya, lalu dia tidak bisa membayarnya, maka ya utangnya itu ditambah, ya, jadi ada bunganya. Nah, wallahu taala a'lam. Saya kira ini mungkin dulu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan masalah riba ini sebagai pengantar. Ya, insyaallah kita akan membaca ya kita akan membaca dosa yang ketujuh ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.